Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktaviani dengan NIM 34253 dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Ayat Ekonomi. Pertanyaan pertama yaitu hafalkan salah satu surat yang berhubungan dengan jual beli dan isi kandungannya, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Pada ini disebutkan sifat-sifat orang beriman yang membedakan mereka dari orang lain, dengan sifat yang selalu sabar dan tabah, menderita dalam melaksanakan dan menjalankan dan meninggalkan larangan Allah, bersifat benar dan jujur dalam perkataan dan niat, taat terhadap perintah Allah, membelanjakan harta di jalan Allah, dan istighfar di waktu subuh. Mereka mendapatkan keridaan Allah dengan semua sifat yang mereka miliki, dan sifat itu mempunyai tingkat keutamaan, dan mereka memperoleh janji Allah yang telah Allah janjikan terhadap mereka. Baiklah, soal nomor 2 yaitu hafalkanlah salah satu surat tentang riba dan terjemahannya, dan jelaskan bagaimana pandangan Al-Quran terhadap riba dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat, yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Selanjutnya itu pandangan Al-Quran terhadap riba adalah Al-Quran telah memberikan pelajaran mengenai perilaku yang baik untuk menerima pengembalian pinjaman dalam bentuk jumlah yang sama dengan nilai pokok yang dipinjamkan, serta meringankan dan membebaskan seluruh beban utang. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 280, yaitu yang artinya, lebih baik bagimu jika membebaskan sebagian atau semua hutang sebagai sedekah. Al-Quran sangat memperhatikan mereka yang secara naluriah sangat lemah, dan mereka menekan kebutuhan finansial untuk membantu mereka tanpa menambah beban penderitaan. Dampak riba terhadap ekonomi masyarakat. Yang pertama itu sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di dunia sepanjang sejarah. Yang kedua, menimbulkan kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia. Yang ketiga, akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Yang keempat, sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada jebakan hutang yang tinggi. Maka sistem ekonomi ribawi tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, bahkan justru akan menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara, bangsa, masyarakat secara luas. Baiklah, soal nomor 3 yaitu jelaskan dan paparkan peraturan pada Al-Quran yang menjelaskan tentang hutang piutang, dan sebutkan ayat yang mendasarinya, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menjelaskan tentang tata cara dalam utang piutang. Hendaknya melakukan pencatatan mengenai waktu dan jumlah utang tersebut dengan cara baik dan adil. Tidak melakukan manipulasi atau menzalimi yang lain. Hendaknya disaksikan oleh 2 saksi laki-laki, dan jika tidak terdapat 2 saksi laki-laki, maka diperbolehkan 1 laki-laki dan 2 perempuan. Hal itu agar jika salah satu lupa dan lengah, yang lainnya dapat mengingatkan agar tidak lalai mencatat semua jenis utang-utang, baik yang besar maupun yang kecil. Arti dari surat Al-Baqarah ayat 82 yaitu, wahai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, ataupun
tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada, bisa 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara kamu yang disukai sebagai saksi. Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktu, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan jangan penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini soal nomor 4, yaitu jelaskan persamaan dan perbedaan hutang piutang dalam perspektif Al-Quran dan hikmahnya. Perbedaan hutang piutang. Utang adalah hak milik orang atau pihak lain yang ada pada bisnis kita, baik berupa uang ataupun barang dan jasa. Piutang adalah hak milik kita yang masih ada di tangan orang lain atau pihak lain. Persamaan dari keduanya adalah suatu kegiatan dari seseorang atau organisasi atau perusahaan yang memberikan sejumlah uang atau yang dipersamakan dengan itu dengan cara meminjam guna memenuhi kebutuhan orang yang meminjam atau yang diberikan atas dasar suatu perjanjian, baik secara tertulis dicatat dalam hukum maupun secara lisan atau tidak terikat secara hukum atau dasar saling tolong-menolong. Hikmah hutang piutang yaitu yang pertama, bagi orang yang berpiutang, menambah rasa syukur kepada Allah atas karunia Allah dan kelapangan rezeki yang diberikan, menambah rasa peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, mempererat tali silaturahim dan persaudaraan, menambah pahala karena sebagai ladang pahala. Bagi yang berhutang, menguji kesabaran dan keimanan, dapat membantu terpenuhi kebutuhan hidupnya, kesulitan hidup menjadi berkurang, beban hidup menjadi lebih ringan, bisa untuk membuka lapangan usaha dari modal sendiri hasil berhutang. Soal yang terakhir, deskripsikan secara jelas konsep filantropi menurut Al-Quran. Konsep filantropi menurut Al-Quran dan hadis. Filantropi dalam Islam merupakan perbuatan kebaikan yang dilandasi iman, merupakan sedekah. Filantropi sebagai sebuah kedermawanan merupakan ajaran etika yang sangat fundamental dalam agama Islam. Baiklah, sekian dari jawaban dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.